Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan menyampaikan terkait dokumen software requirement specification itu yang berjudul pembuatan web semantik menggunakan ontologi dan thesaurus berpedoman pada web semantic design method guna memperoleh hasil pencarian resep masakan yang relevan. Nah, kelompok kami terdiri dari Ade Priyatna, kemudian ada Subagja Putra, kemudian ada Susanto, kemudian ada Kukuh, kemudian ada Pak Denny Robianto. Nah, di SRS ini yang sesuai dengan judul tadi mempunyai tujuan bahwa sebenarnya dokumen ini untuk memberikan gambaran secara detail ya terkait dengan kebutuhan pengembangan dari aplikasi yang akan kita bangun itu sendiri. Nah, ruang lingkup dari dokumen software requirement specification ini atau SRS itu sebenarnya untuk melihat atau memperoleh informasi dari detail-detail yang ada di dalam proses pembuatan tersebut, di mana memang di dalam dokumen SRS ini ketika akan mendapatkan sebuah informasi yang relevan, dia memanfaatkan sebuah metode, di mana metode itu adalah metode cross ya, di mana di dalam cross itu sendiri terdapat 3 tipe pencarian ya, yaitu yang berdasarkan kata, kemudian kalimat, kemudian pada berdasarkan prediction. Nah, SRS itu sendiri kalau boleh dibilang bahwa dokumen ini sebenarnya menggambarkan terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan pengembangan sistem, di mana di dalam dokumen ini kebetulan kita menggunakan aplikasi ontologi based semantic search, karena memang di dalam pengembangannya kita mencari kata-kata yang relevan sesuai dengan keyword yang memang kita masukkan. Nah, beberapa hal yang berada di dalam SRS ini antara lain yaitu dari sisi perangkat lunaknya itu sendiri, kemudian dari sisi perangkat keras atau hardware ya, kemudian dari sisi interface atau dari antar mukanya itu sendiri. Nah, beberapa teknologi yang berada di dalam dokumen SRS ini yang akan kita gunakan itu ada beberapa ya, seperti dari sisi bahasa pemrogramannya kita menggunakan framework Java, kemudian web servernya menggunakan Tomcat, kemudian server side-nya menggunakan Servlet, kemudian ontologi webnya kita menggunakan OWL ya. Beberapa kebutuhan fungsional yang memang berada di sini itu salah satunya adalah pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan kalimatnya, seperti yang tadi disampaikan di depan bahwa memang pengembangan software yang akan kita lakukan adalah terkait dengan pencarian kata ataupun kalimat ataupun per-define yang memang relevan dengan yang dicari atau yang dibutuhkan. Misal mencari kalimat makanan apa ya kan, rendang misal atau apa ya, itu akan dicarikan. Ya, berikutnya terkait software interface dalam SRS. Dalam hal ini dalam hal ini aplikasi tersebut atau website tersebut dibangun menggunakan sistem operasi dari Windows 7, tetapi dalam penggunaannya ini menjadi cross platform, artinya bisa digunakan di semua tipe platform. Kemudian data yang digunakan adalah data dari ontologi OWL atau hotel ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, dan juga dari
Thesaurus, khususnya Thesaurus dari bahasa Indonesia. Untuk bahasa pemrogramannya ada beberapa bahasa pemrograman. Utamanya di sini adalah bahasa pemrograman itu menggunakan Java dari server page JSP atau servlet sebagai layer tengahnya. Kemudian ada cascading style sheet atau CSS itu sebagai pemanis, biasanya dibilang sebagai pemanis dalam interface. Kemudian JavaScript juga sebagai pemanis dan biasanya untuk interaktif. Framework di sini menggunakan modelnya MVC, model view dan controller. Frameworknya adalah dengan semantic tool yaitu Jena, versinya Jena 2.3 dan browser minimum. Sebenarnya spek minimum itu adalah di Mozilla Firefox versi 48. Ya, mungkin bisa minta tolong dilanjut Pak Adi. Untuk kebutuhan hardware interface-nya hanya sedikit saja, yaitu keyboard, mouse, dan monitor. Di mana keyboard berfungsi untuk melakukan pencarian seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita mengetikkan keyword dari apa yang akan kita cari. Kemudian mouse untuk mengarahkan cursor, dan monitornya menampilkan apa yang ada di web tersebut. Ya, versi berikutnya yaitu Software Design Documentation atau SDD. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara detail seperti apa gitu rancangan dari software yang akan dibangun. Di dalamnya terdapat diagram-diagram atau runtutan dari software tersebut. Nah, ruang lingkupnya dalam dokumen ini terbatas hanya di diagram yang digunakan, yaitu UML diagram. Di situ ada use case, ada activity diagram, ada juga sequence diagram. Oke, lanjut. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, software interface yang digunakan di sini untuk web server ada Tomcat, Tomcat versi 7. Kenapa Tomcat? Ya karena penggunaan bahasa pemrogramannya ISP. ISP itu terkaitnya dengan Tomcat. Ya, karena Tomcat inilah yang dapat menginterpretasikan coding-coding yang digunakan oleh ISP. Nah, perangkat lunak ada JSP, Servlet, Luna. Semantic web tool ini ya framework dari Java juga, Jena 3. IDE ini kalau di filmnya kode editor sebenarnya. Kode editor untuk kita menuliskan skripsi kode. Nah, ontologi teknologi yang tadi disebutkan itu menggunakan OOP. Ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk use case diagram, tapi mohon maaf karena kamera saya sedang error, jadi saya nggak bisa aktifkan kamera. Di sini untuk use case diagram kita lihat bahwa user atau aktor ini langsung ada 3 bagian besar, yaitu menampilkan tentang rasa nilai, mencari resep, dan menampilkan hasil pencarian resep. Di mana setiap bagian-bagian ini menuju ke program di mana pencarian resep makanan utama, mencari resep minuman, mencari resep makanan ringan itu terdiri dari bagian mencari resep. Untuk hasil akhirnya adalah mencari resep berdasarkan kata atau kalimat yang sudah di-predefine, lalu menampilkan hasil pencarian resep dalam grafik atau menampilkan pencarian resep dalam traditional list. Next, Pak Ade. Untuk activity diagram di sini mungkin kalau dijelaskan terlalu panjang karena sebenarnya ini adalah tampilan-tampilan dalam website yang dibuat, seperti menampilkan pesan error, kemudian flowchart-nya seperti apa sampai hasil akhirnya.
Mungkin di sini kita lewat aja. Next Pak Ade. Untuk sequence diagram ini menampilkan tentang rasa nilai, di mana yang pertama hampir sama dengan activity diagram tadi. Di sini mungkin lebih jelas. Untuk membuka web rasa nilai, di sini kita masih menggunakan localhost, di mana menggunakan port 8080, kemudian request halaman utama, menampilkan halaman utama, melihat halaman tentang rasa nilai, sampai request halaman about atau tentang, kemudian memanggil konten halaman about, mengirim konten halaman tentang about, lalu memanggil kembali. Jadi di sequence diagram ini adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja untuk menampilkan website tersebut. Oke, next Pak Ade. Untuk software test dan tujuan dan ruang lingkupnya, di mana software test plan ini untuk memastikan bahwa aplikasi web yang berbasis ontologi ini dan resource ini bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu memberikan hasil pencarian resep masakan yang lebih relevan. Boleh di next Pak Ade untuk slide-nya. Untuk tujuannya itu melakukan pengujian perangkat lunak berdasarkan hasil pencarian pada 3 tipe pencarian, seperti pencarian kata, pencarian kalimat, dan pencarian berdasarkan predefined. Oke, next. Untuk teknik pengujiannya di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada straightforward dan times based, di mana straightforward itu memasukkan secara langsung query yang ada yang dihasilkan dari topik atau tugas pekerjaan yang diamati, kemudian setiap topik yang dipakai untuk direpresentasikan informasi yang realistis, kemudian topik tersebut biasanya dapat sebelumnya dijawab dengan melakukan pencarian yang berulang. Dan untuk time base-nya memastikan kemampuan mengambil pengetahuan dari ontologi dapat secara akurat tercapai sesuai dengan tema dan subtemanya. Pencarian diuji dengan menggunakan predefined test case untuk menguji semua fungsionalitas dan memudahkan melacak perubahan dan kesalahan yang terjadi. Untuk next, rencana pengujiannya di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada precision, recall, dan F-measure, di mana menggunakan rumus yang standar. Boleh di next aja karena waktunya mungkin terbatas. Bisa dilanjut Pak Ade. Untuk software user documentation-nya ini memberikan gambaran secara detail dan menjadi acuan mengenai cara pemakaian aplikasi pembuatan web semantik, sehingga pengguna dapat menggunakannya dengan baik. Siapa saja yang dapat menggunakan aplikasi ini karena tidak dapat memerlukan proses login dalam menjalankannya. Dan untuk sistem requirement-nya memiliki, yang pertama yang pasti memiliki jaringan internet, kemudian memiliki browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox minimal versi 48. Oke, untuk selanjutnya ini ontologi rasa nilainya. Di sini bisa kita lihat ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada pola kata dan pola kalimat. Jadi web ini akan mencari berdasarkan apa yang dimasukkan. Contohnya keywordnya di sini ayam, maka ketika dicari web ini akan menampilkan resep-resep tentang ayam. Kurang lebih seperti itu untuk SRS yang kita bahas pada kelompok kami. Terima kasih, mungkin Pak Ade bisa ditutup. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk presentasinya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan software document specification ya untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.